Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar pemungutan suara ulang di 686 TPS yang tersebar di 38 provinsi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar pemungutan suara ulang di 686 TPS karena beberapa faktor. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idam Holik mengatakan, faktor pemungutan suara ulang, pertama, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang tidak tepat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, petugas KPPS meminta pemilik memberikan tanda khusus, menandai atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang disalahgunakan. Ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau pemilihan tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Selanjutnya untuk pemungutan suara ulang ini tersebar di 38 provinsi dengan jumlah 686 TPS. 686 TPS berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasal 372 ya. Pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Ini pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang tidak tepat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandai atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang disalahgunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Itulah penyebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Selain di Indonesia, pemungutan suara ulang juga digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Khusus untuk pemilih yang masuk daftar pemilih via pos dan kotak suara keliling. Demikian laporan Fani Agnia, Erik Widiono, Garuda TV. Sejumlah daerah di 38 provinsi telah melaksanakan pemungutan suara ulang 2024. Pemungutan suara ulang atau PSU diadakan di TPS yang direkomendasikan Bawaslu RI karena bermasalah. Sebelumnya KPU RI menyebut bahwa 686 TPS akan melakukan pemilu ulang. Lalu apa dampak pemungutan suara ulang ini terhadap hasil suara dan tahapan pemilu? Telah tersambung secara virtual pengamat politik Mas Yus Fitriadi. Mas, selamat sore Mas Yus. Selamat sore Mas Ali. Ya, selamat sore. Mas Yus, bisa mendengar saya Mas? Ya, mendengar, cuma agak berisik suaranya. Oh, agak berisik ya, tapi bisa dengar jelas ya. Oke, sebentar Mas. Oke, Mas, ini terkait dilakukannya pemilu suara ulang ya, artinya pencoblosan ulang di hampir 686 TPS di 38 provinsi nih. Nah Mas, kalau melihat kasus pemungutan suara ulang ini, bagaimana Mas, sejauh mana apakah ini cukup mempengaruhi saat ini kan memang masih hasil real count 77%, lalu quick count sudah selesai gitu ya. Nah apakah cukup mempengaruhi Mas persentase atau mungkin hasil suara dari yang sudah terlaksana selama ini? Ya, Mbak Eli, terima kasih. Jadi yang pertama, update terbaru bahwa pemungutan suara ulang itu terjadi di 986 TPS. Itu disampaikan oleh koordinator divisi teknisnya KPU. Nah, kemudian dari 960 TPS itu kan kalau kemudian di rata-ratakan tiap TPS misalnya full saja 300-an ya Mas? 300 daftar pemilih, Iya. itu kan tidak sampai 300.000.
Iya, Jadi kalau kemudian 205.000 dibandingkan Mas, dengan tadi saya DPT menghitung kira-kira. yang ada di seluruh republik ini, itu kan tidak mencapai 0,0 sekian Iya, persennya. betul. Nah, sehingga ketika berbicara pengaruh atau tidak terhadap pemilihan, itu bagi pemilu presiden itu saya pikir sangat tidak berpengaruh signifikan. Apalagi kemudian ketika perolehan suara baik di quick count maupun real count walaupun belum beres itu kan selisih antara pasangan 01, 02, 03 itu amat sangat jomplang Iya, sehingga tidak akan sangat terpenuhi. Eh, akan sangat berpengaruh itu pada tataran pemilihan anggota legislatif baik itu di provinsi, kabupaten baik. kota maupun di DPR RI karena memang kalau di pemilihan legislatif itu suara 1, 2 pun akan sangat berpengaruh terhadap raihan suara dan perolehan kursi untuk calon anggota legislatif. Namun dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden itu tidak akan berpengaruh dalam konteks signifikansi kemenangan pasangan calon. Itu Mbak. Oke, nah Mas Yus, tadi kita sudah melihat ya, iya sepertinya karena kan pemilih taruhlah misalnya sekitar mungkin ya pemilih dari 205 DPT gitu ya, mungkin hampir sekitar 80% ya Mas ya yang mencoblos misal. Terus tadi Mas Yus sampaikan 205 ribuan lah ya dari pemilih di 686 TPS tersebut dan kalau presiden tidak terlalu pengaruh. Nah, Mas, tadi bahwa pemilu ulang ini dilakukan, apakah memang akan menyusul lagi, Mas, kalau yang terjadi di kasus misalnya di pemilu-pemilu sebelumnya, ataukah ini sudah ya udah final sampai nanti ditetapkan tanggal 20? Atau nanti akan ada keputusan lagi dari Bawaslu atau KPU kalau melihat kebiasaan di pemilu sebelumnya seperti apa, Mas? Iya, jadi kan kalau kita berbicara faktor pemilihan suara ulang atau PSU itu kan banyak faktor. Di antaranya yang pertama misalnya surat suara itu rusak, tapi ketahuinya itu ketika sedang berlangsung pemungutan suara. Ataupun kemudian yang kedua misalnya surat suara sudah dicoblos, itu pun ketika diketahuinya sedang berjalan pencoblosan. Atau misalnya ada eh, orangnya pemilih yang tidak terdaftar di DPT di TPS tersebut atau kemudian bukan ber-KTP warga tersebut tapi kemudian memilih di TPS itu. Nah, itu kan kemudian menjadi faktor PSU itu. Namun PSU itu tidak bisa dilakukan ketika tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu. Nah, begitupun kemudian dalam perspektif limitasi waktu PSU itu jelas ada limit tidak kemudian dilaksanakan semaunya penyelenggara pemilu, tapi juga dilakukan 10 hari misalnya setelah pemungutan suara yang resmi ditetapkan oleh teman-teman Komisi Pemilihan Umum tahapan-tahapan yang jelas. Nah, dalam perspektif itu, terlebih misalnya Realcon sudah berjalan, kemudian juga Quickcon juga sudah hampir beres semuanya 100%. Nah, itu kan ketika berbicara 986 TPS, itu tidak akan pernah bisa berpengaruh signifikan terhadap raihan suara Pilpres. Tadi itu. Nah, itu yang kemudian harus diwaspadai ketika ini konteksnya pemilihan legislatif DPR RI, DPR provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Saya pikir itu Mbak Eli. Oke. Nah, Mas Yus, biasanya Mas ya, kadang kan masyarakat apakah juga antusias mereka untuk juga nyoblos lagi gitu ya, mengulangi hal yang sama ketika Ya, kemarin 14 ya, Februari. Kalau ya. melihat pengalaman Mas, apakah mereka antusiasmenya masih sama atau justru jauh berkurang atau gimana Mas kalau melihat pengalaman biasanya setiap kali Nah, PSI? kalau lihat dari beberapa fenomena pemungutan suara ulang di beberapa tempat, termasuk di Malaysia yang di luar negeri yang indikasi suara sudah tercoblos, itu pemilih cukup antusias. Nah, antusiasnya tentu tidak seantusias ketika hari pemungutan suara yang telah ditentukan oleh KPU. Tapi hampir semua wilayah itu yang saya pahami itu di atas 50%. Artinya Oke. ketika di atas 50% daftar pemilih, maka saya bisa menyatakan bahwa cukup antusias dalam pemilihan suara susulan itu. Nah, tapi dalam perspektif antusiasmenya di mana, saya lebih melihat bahwa
antusiasme mereka, kenapa kemudian datang ke TPS walaupun adalah pemungutan suara ulang atau pemungutan suara susulan, itu saya pikir lebih pada konteks pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, itu yang kemudian menjadi atensi lebih bagi pemilih untuk datang ke TPS pada pemungutan suara susulan tersebut. Namun ketika berbicara pemilihan pileg, kemudian juga pemilihan pileg DPR RI, kemudian provinsi, kabupaten kota, bahkan kemudian DPD, itu tidak mendapatkan atensi yang cukup lebih dari para pemilih. Baik. Nah, Mas Yus, ini saya mendapatkan, saya membaca ya di beberapa pemberitaan gitu ya, hasil-hasil dari PSU ini, Mas, ternyata berbeda loh dengan hasil ketika di awal gitu. Dan bahkan misalnya ada yang misalnya tadinya kemenangan di paslon tertentu, lalu kemudian bergeser gitu atau berubah jadi paslon tertentu gitu. Itu kenapa ya, Mas? Ya. Iya kan, jadi kan gini, kalau saya melihat karena quick count itu atau real count, terutama quick count ya, itu berjalan itu ya sekitar 1 jam setelah dimulai penghitungan. Apalagi Indonesia Timur itu lebih cepat penghitungan. Nah, sehingga pemilu susulan itu atau pemilu ulang itu dilakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, di mana itu quick count itu sudah jalan. Secara psikologi pemilih, mereka akan sangat terpengaruh. Wah, siapa nih pemenang? Maka bisa jadi kemudian pemilih akan melihat, saya juga akan nyoblos pada pemenang lah. Begitu kira-kira. Nah, oleh karena itu, beberapa kasus pemilihan suara ulang itu lebih itu lebih banyak yang hitungannya itu 02 yang diunggulkan karena memang tadi itu. Jadi mereka tergiring oleh psikologi opini yang dikembangkan oleh teman-teman lembaga survei melalui quick count ataupun teman-teman KPU melalui real count. Secara psikologis cukup bisa dipahami karena memang masyarakat kita, pelajar Indonesia dan juga pada umumnya itu saya pikir akan melihat bahwa saya ingin berpihak pada menang. Saya pikir itu. Oke, baik Mas, ini juga ada persoalan lain ya yang juga sedang, artinya kita semua masih menunggu hasil real count dari KPU ya. Nah, tapi Mas ini terkait katanya ada semacam dealing atau negosiasi-negosiasi di ruang-ruang tertutup gitu ya, di mana terkait pergeseran untuk suara calon legislatif Mas, atau terkait suara partai. Tapi jangan jawab Mas, kita harus break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog saya bersama pengamat politik Yus Fitriadi kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadi kalau ada tragedi tidak adanya. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hanya diaspora Indonesia. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Gencatan PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tersangka ini menyatakan Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Penerjunan di Tidore sangat ini tentu ada nanti tidak. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 11 malam live di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama pengamat politik Mas Yus Fitriadi. Saya lanjutkan kembali. Mas, tadi Mas yang sudah saya kasih teaser Mas. Katanya ini nih bahaya Mas. Kenapa kita masyarakat harus mengawal? Karena tadi Mas,
masih ada beberapa partai yang belum masuk parliamentary threshold 4%, belum mencapai. Terus juga katanya ada transaksi-transaksi atau negosiasi-negosiasi antar partai nih Mas, bahwa misalnya suara-suara caleg yang misalnya kurang, ya partai ini ternyata kurang 10, lalu yang ini ternyata kayaknya jauh nih gitu ya. Nah apakah itu katanya possible Mas? Gimana Mas? Ya, sejak awal saya sampaikan bahwa minimal ada 5 potensi terjadinya kecurangan pada tahapan pungut hitung dan pasca pungut hitung. Seperti misalnya pada tahapan pungut hitung itu akan rawan potensinya penyelenggara pemilu diintervensi baik oleh kekuatan-kekuatan partai politik, terutama calon-calon maupun kemudian tim sukses. Nah kemudian yang kedua juga rawan pada penghitungan suara itu terkait dengan unggah C1 yang itu diharuskan diunggah itu di TPS. Namun kita pahami bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali blank spot TPS yang ada di blank spot. Nah sehingga otomatis dibuatnya dibawa keluar. Nah proses dibawa keluar itulah kemudian akan berpotensi untuk bergeser suara. Nah kemudian yang ketiga juga dalam proses pengubahan tulisan, karena tulisan yang sekarang itu alat untuk menggandakan hasil pemungutan dan penghitungan suara itu digandakan oleh mesin pengganda. Nah, mesin pengganda ini tidak semua, bahkan kebanyakan TPS tidak menyediakan mesin pengganda. Nah, sehingga untuk digandakannya, otomatis kemudian dibawa keluar, mencari mesin fotokopi misalnya, atau itu digandakan hanya dengan PDF. Nah itu PDF itu kan ketika gelap lampunya, ketika penerangannya kurang, itu akan tidak jelas oleh foto ini. Dan ini yang kemudian dalam perjalanannya itu berpotensi untuk dimanipulasi. Dan yang keempat adalah pergeseran kotak suara. Nah pergeseran kotak suara dari TPS ke PPK itu kebanyakan itu dimampirkan dulu. Entah itu ke PPS, ke desa, maupun ke tempat yang lain. Karena memang tidak ketat pengawasannya, karena PPS itu cuma 1 orang setiap desa, sedangkan TPS untuk dihantarkan ke PPK kotak suara itu cukup banyak TPS-nya, sehingga sudah hampir bisa dipastikan pengawas pemilu tingkat desa tidak bekerja optimal. Nah, sehingga disitulah potensi pergeseran kotak suara ketika kemudian digeserkan dari KPPS ke PPK. Dan yang terakhir adalah ketika kita berbicara menjelang pleno di PPK di kecamatan. Nah, karena kan ketika menjelang pleno di kecamatan itu 1 hari setelah pemungutan suara misalnya sudah diketahui calon A jadi apa enggak, calon C jadi apa enggak, masuk PT apa enggak, partai tertentu dan seterusnya. Dan disitulah kemudian terjadi potensi-potensi negosiasi. Dan kami di beberapa tempat menemukan yang pertama misalnya ada jual beli C1. Itu juga kita temukan. Bagaimana kemudian para calon karena saksinya nggak cukup, para partai politik karena saksinya nggak penuh, akhirnya dia kemudian mencari C1 untuk segera memastikan kami masuk apa enggak. Nah itu mencarinya itu kan otomatis penyelenggara, dan penyelenggara itu tidak akan memberikan C1 kalau bukan kepada yang ditentukan oleh undang-undang. Tapi kan caleg itu kan pada minta. Nah itu kemudian di situ ada dugaan transaksi jual beli C1. Nah kemudian yang kedua ada juga dugaan intervensi pergeseran suara, baik suara partai politik ataupun suara calon, baik dari partai politik ke calon satu partai maupun dari partai-partai yang lain yang tidak jadi itu ke partai yang kemudian kurang sedikit misalnya calonnya. Nah itu juga potensi itu terjadi, dan itu kami lihat di beberapa tempat. Dan yang terakhir kami juga melihat hasil pemantauan kami itu perubahan yang cukup signifikan dari C1 ketika rapat di PPK. Nah itu akan banyak menuai protes sehingga di beberapa tempat terjadi rusuh. Nah, maka oleh karena itu saya pikir penting yang pertama adalah ini Bawaslu hadir dalam setiap momen-momen penting. Pergeseran kotak suara, kemudian pleno, kemudian pergeseran C1, pergeseran BA, berita acara, itu saya pikir penting untuk benar-benar dilihat secara genuinitas dari C1 tersebut. Nah, kemudian yang kedua, penting masyarakat juga memastikan, karena memang terkadang masyarakat ketika sudah beres pemungutan suara itu sudah selesai. Nah, mereka tidak ngawal sampai PPK, tidak ngawal di pleno di kecamatan, tidak ngawal pleno di
kabupaten, Baik. kota, sehingga kemudian yang di situ berdialektika itu hanya orang-orang yang punya kepentingan atau lembaga-lembaga yang punya kepentingan, entah itu partai politik, saksi pasangan calon, presiden, wakil presiden, kemudian juga calon-calon, di situ yang berkepentingan. Nah, ketika kemudian hanya yang berkepentingan yang kumpul, Baik. maka itu akan khawatir terjadi penegasan negosiasi antara partai tersebut. Bahkan di beberapa tempat saya temukan partai-partai yang sudah merasakan tidak akan masuk parlemen, baik indikasinya dengan quick count atau real count, itu mereka sudah mulai negosiasi untuk jual beli suara. Wow. Daripada kemudian tidak jadi, mendingan ya saya jual dan jadi Baik. uang walaupun tidak banyak. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya pikir ini juga penting bagi KPU, bagi Bawaslu, dari mulai RI sampai tingkat bawah untuk memastikan bahwa potensi-potensi itu atau kecurangan-kecurangan itu tidak terjadi lebih lebar. Begitu, Mbak Ayu. Baik, Mas Yus, tadi kamu panjang lebar, detail sekali menjelaskan potensi-potensi kecurangan itu banyak sekali, Mas. Dan artinya possible dilakukan ya nggak sih, Mas? Nah, artinya Mas, apakah Mas Yus membuat kita nih, saya gitu ya, juga artinya masyarakat kita menyimpulkan, wah kecurangan ini jadi kayak hal yang common gitu, hal yang biasa gitu, dan itu kayak wajar gitu. Akhirnya kuat-kuatan partai, kuat-kuatan caleg gitu ya, kuat-kuatan kandidat yang kemudian mempertahankan atau menjaga suaranya dong, Mas. Begitukah? Ya, artinya kan gini, apalagi ketika kita bicara persaingan calon anggota legislatif itu tidak hanya terjadi antar partai, tapi juga terjadi di internal partai. Nah, ini ya saya pikir yang lebih banyak. Bagaimana kemudian persaingan di internal partai ketika mereka mengetahui, oh saya sudah tinggi suaranya, kemudian oh saya masih rendah, paling beda 1.000 nih ke yang nomor urut 1, nomor urut 2. Nah, ini kemudian juga 1.000 nyari kemana kan gitu, kecuali dengan proses transaksional. Nah, begitu pun kemudian ketika partai, wah kira-kira masuk PT apa enggak nih. Nah, saya pikir juga itu juga punya potensi untuk nyari. Ya mohon maaf, saya seperti PSI. PSI kan sejak awal quick count kita lihat 1, 2. Nah, tiba-tiba kemudian di akhir-akhir real count ini sudah berakhir, kemudian juga di quick count juga sudah beres, itu saya pikir juga sudah hampir mencapai presiden. Itu pun kemudian dipertanyakan oleh banyak pihak, walaupun itu dengan dialektika pemilu seperti ini, dengan berbagai macam dugaan-dugaan di awal sudah terlihat, maka itu juga saya pikir sudah menjadi maklum. Tapi maksud saya adalah bagaimana kemudian proses-proses pengawal ini menjadi penting ketika kita ingin benar-benar mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat. Namun ketika kemudian kita bicara ini seakan-akan menjadi fenomena yang serba permisif gitu loh pada pemilu. Nah, saya pikir ini memang terjadi gitu loh. Serba boleh gitu dalam melakukan kecurangan. Kan tadinya masyarakat menganggap ini kecurangan, ini kejahatan, ini pelanggaran. Nah, sekarang saya pikir masyarakat sudah tidak peduli lagi terhadap kondisi itu. Nah, ini sebetulnya dikhawatirkan ketika masyarakat sudah tidak lagi punya atensi yang cukup kuat terhadap berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan, bahkan kejahatan-kejahatan yang mengiringi penyelenggaraan pemilu 2024. Baik, Mas Yus Fitriadi, artinya memang kitalah masyarakat ya yang harus selalu menjaga bagaimana pemilu ini berjalan betul-betul jujur, adil, dan tadi ya benar-benar bermartabat. Makasih Mas Yus Fitriadi sudah sharing dan berbagi insight kepada kami. Selamat sore Mas Yus Fitriadi, pengamat politik, sudah bergabung di Laporan Pemilu. Selamat sore.